Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yaitu investasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Dewa Putu Yogi, yang kedua Devi Sapitri, yang ketiga Dila Rismayanti, Failman Nafiatun, Howard Abdullah, saya sendiri, Hairul Fajriansyah, dan Dinul Poyem. Yang pertama adalah pengertian investasi. Menurut IAI dalam PSAK, investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk mempertumbuhkan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Sedangkan menurut para ahli ekonomi, menurut Heming dan Basamala, investasi adalah pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva real seperti tanah, rumah, mobil, dan lain-lain. Atau juga aktiva keuangan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi di masa yang akan mendatang. Menurut Sudono Sukirno, investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan produksi atau menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dila. Selanjutnya itu jenis investasi. Jenis investasi berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung dijual. Investasi jangka pendek ini memberikan return yang kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Contohnya, obligasi jangka pendek, pasar saham, dan sertifikat deposito. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Return yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan investasi jangka pendek. Investasi ini cocok untuk keperluan di masa depan. Contohnya seperti saham dan investasi emas. Baik, selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari investasi. Yang pertama, kebebasan finansial. Salah satu tujuan investasi adalah untuk kebebasan finansial, di mana seseorang dianggap sudah bisa mendapatkan passive income dan dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Yang kedua, melindungi aset dari inflasi. Tujuan berikutnya adalah untuk melindungi aset dari inflasi. Inflasi yang terjadi terus-menerus setiap tahun bisa membuat nilai aset berkurang. Dengan investasi, maka aset juga akan berkembang dan menghasilkan nilai tambah sehingga mengimbangi gerusan inflasi. Yang ketiga, kekayaan. Sejatinya, manfaat dan tujuan investasi adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Bagi seseorang yang bekerja, hasil retur investasi tentunya menjadi tambahan penghasilan. Yang keempat, kebutuhan darurat. Banyak orang memilih investasi adalah untuk jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. Ini karena di masa mendatang, terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar, sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan mencukupi. Next. Selanjutnya ada strategi aman dalam berinvestasi. Yang pertama, kenali profil investasi diri. Setiap orang mempunyai profil investasi yang unik.
Hal ini lantaran setiap orang memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda, penerimaan terhadap risiko yang berbeda, jangka waktu investasi yang tidak seragam, serta mengharapkan tingkat retur yang berbeda pula. Yang kedua yaitu pilih jenis dan produk sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pada pengenalan pada profil investasi, maka seseorang bisa memilih jenis serta produk investasi yang cocok dengan dirinya. Yang ketiga, perhatikan aspek legalitasnya atau sesuai dengan bidang usahanya. Setelah memahami jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, maka saat akan membeli produk investasi harus dipastikan apakah lembaga yang menjual atau menawarkan produk itu telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya. Yang keempat, pahamilah siapa regulatornya. Pastikan bahwa kita tahu siapa regulator yang mengawasi perusahaan yang menjual serta menawarkan produk investasi yang dimaksud. Hal ini diperlukan untuk berjaga-jaga apabila sesuatu terjadi di masa mendatang. Yang terakhir, bacalah ketentuan yang berkaitan dengan produk dengan sesama. Membaca ketentuan yang berkaitan dengan produk dengan seksama perlu dilakukan. Hal ini untuk memastikan bahwa konsumen memahami secara lengkap hak dan kewajibannya, manfaat, biaya, serta resiko yang berkaitan dengan produk tersebut. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan investasi dalam sekuritas hutang, di mana sekuritas hutang adalah instrumen yang mewujudkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan. Investasi dalam sekuritas hutang dikelompokkan menjadi 3 kategori, terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, dimiliki sampai jatuh tempo. Sekuritas hutang yang menurut maksud dan kemampuan perusahaan akan dimiliki sampai jatuh tempo. Yang kedua, perdagangan atau trading. Sekuritas hutang yang dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan laba atau selisih harga pendek. Yang ketiga, tersedia untuk dijual. Sekuritas hutang yang tidak diklarifikasi selagi sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo atau perdagangan. Next. Perbandingan metode nilai wajar dengan metode ekuitas. Pada tanggal 3 Januari 2005, PT Manisim membeli saham PT Bebai sebanyak 50.000 lembar dengan N harga per lembarnya 1.000. Pada 31 Desember 2005, PT Bebai mengumumkan labanya yaitu 15 juta. Pada 31 Desember, nilai pasar wajar saham PT Bebai yaitu 1.100 per lembar. Pada 15 Januari 2006, PT Bebai mengumumkan dividen tunai dan membayar Rp 300.000 pada tahun 2006. PT Bebai menderita rugi sebesar 10 juta. Metode nilai pasar wajar, misal kepemilikan 15% di bulan 3 Januari 2005. Itu ada available for sale sekuritas, yaitu debitnya sebesar 50 juta dan kreditnya K sebesar 50 juta. Kalau metode ekuitas, misal kepemilikannya 30%, yaitu ada investment in Bebai CO, yaitu 50 juta di debit dan kreditnya yaitu K sebesar 50 juta. Tanggal 30 Desember 2005 mengumumkan laba, yaitu di metode nilai pasar wajarnya tidak ada. Sedangkan di metode ekuitasnya yaitu investment in Bebai CO di debit sebesar 4.500.000 dan di kredit yaitu investment revenue yaitu 4.500.000. Tanggal 31 Desember 2005 menyesuaikan nilai pasar, yaitu di metode nilai pasar wajar
yang kepemilikannya yaitu 15%, yaitu sekuritas fair value adjustment, yaitu di debit sebesar 5 juta, dan di kredit yaitu unrealized holding gain in loss, yaitu sebesar 5 juta. Kalau di metode ekuitasnya yang kepemilikan 30%-nya tidak ada, yaitu no journal entry. Tanggal 15 Januari 2006 mengumumkan dan membayar dividen tunai, yaitu kas di debit sebesar 300.000, dividen revenue di kredit sebesar 300.000. Di metode ekuitas misal kepemilikannya 30%, yaitu ada kas sebesar 300.000 dan ada investment yaitu sebesar 300.000. Tanggal 31 Desember 2006, PT Bye mengumumkan rugi sebesar 10 juta. Di metode nilai wajarnya kepemilikan 15% itu tidak ada no journal entry. Sedangkan di metode ekuitas misal kepemilikannya 30% itu ada loss on investment di debit sebesar 300.000 dan di kreditnya investment in Bye sebesar 3 juta. Contoh penjualan sekuritas yang tersedia untuk dijual PT Ramase selain memiliki obligasi PT Ester, juga memiliki obligasi PT Anaconda. Portofolio sekuritas hutang siap jual available for sale pada 31 Desember, investasi kos teramortisasi nilai wajar. PT Ester obligasi 8%, kos teramortisasi 853.862, nilai wajar 850.000. Keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi 3.862. PT Anaconda obligasi 10%, kos teramortisasi 200.000, nilai wajar 180.400, keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi 19.600. Total kos teramortisasi 1.053.862 dan total keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi 23.462. Penyesuaian atas nilai wajar sekuritas hutang siap dijual unrealized holding gain or loss equity 23.462, securities fair value adjustment 23.462. Selanjutnya, penyajian investasi dalam laporan keuangan. Kategori investasi yang pertama ada sekuritas perdagangan atau hutang dan ekuitas. Penilaiannya dinilai dengan nilai wajar, kemudian diklasifikasi menjadi aktiva lancar. Yang kedua, kategori investasi dimiliki hingga jatuh tempo, di mana penilaian biaya yang diamortisasi kemudian diklasifikasi sebagai lancar atau tidak lancar bergantung pada tanggal jatuh tempo sekuritas individual. Kemudian ada hutang yang tersedia untuk dijual, dinilai wajar, kemudian diklasifikasi bergantung pada situasi lancar atau tidaknya bergantung pada jatuh tempo serta ekspektasi penjualan dan penembusan tahun berikutnya. Dan yang terakhir ada ekuitas yang tersedia untuk dijual, di mana dinilai sebagai nilai wajar, kemudian diklasifikasikan sebagai bergantung pada situasi lancar atau tidaknya bergantung ekspektasi penjual pada tahun berikutnya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.